semuanya saya rangkum yang menjadi 3 poin besar. Yang pertama, karena memiliki pengetahuan kesehatan mental. Ya, mungkin kamu mengetahui beberapa jenis gangguan kesehatan mental. Yang kedua, kamu mengetahui bagaimana proses pemberian diagnosis dilakukan. Nah, hari gini ya, tentang gangguan kesehatan mental tuh kayaknya gampang banget dicari. Kita tuh nggak mesti pergi ke perpustakaan, harus mencari kamus besar tentang gangguan kesehatan mental. Tidak perlu. Kita cukup mengambil handphone saja, habis itu tinggal ketik, keluar semuanya gangguan kesehatan mental. Habis itu kita tinggal cari tahu gimana sih caranya diagnosis diberikan. Oh, ternyata kalau memberikan diagnosis itu harus ada tes dulu, harus ada wawancara dulu, diobservasi dulu, dan lain sebagainya. Jadi memang mudah sekali sekarang menjangkau pengetahuan itu ya teman-teman. Nah, di sini yang salah itu bukan pengetahuannya, tapi lebih ke arah gimana sih cara menyikapi pengetahuan itu. Nah, pengetahuan yang kamu miliki, yang kita miliki digunakan untuk mencocokkan gejala-gejala yang dialami dengan daftar gangguan-gangguan kesehatan mental yang telah kamu ketahui. Misalnya, kamu tahu nih ada sebuah sindrom dalam kesehatan mental. Orang-orang yang memiliki gangguan tersebut pastinya akan menunjukkan 10 karakteristik. Nah, habis itu kamu mulai mencocok-cocokkan. Oh, yang satu benar nih, aku mengalaminya. Yang kedua benar, yang ketiga benar. Gitu loh. Yang berawal dari pengetahuan itu adalah untuk dipelajari, kok lama-lama malah ilmu cocokologi. Nah, ini yang berbahaya, teman-teman. Nah, selain pengetahuan kesehatan mental, masih ada lagi. Oh, maaf. Jadi, sumber pengetahuan itu banyak ya. Yang pertama itu buku, seperti yang tadi saya sebutkan. Ada sebuah buku ya yang dinamakan atau biasa saya sebut sebagai Kamus Besar Gangguan Kesehatan Mental. Jadi di situ ada semua daftarnya. Bahkan apa aja yang harus diobservasi, yang harus dilihat, nah itu ada. Gitu loh teman-teman. Nah kemudian ada acara TV. Rasanya kalau misalnya kayak beberapa tahun belakangan ini karena COVID lagi naik, semua orang membicarakan tentang COVID. Nah sama seperti gangguan kesehatan mental. Ketika ada sebuah gangguan yang sedang banyak diperbincangkan, acara TV juga banyak ikut-ikutan memperbincangkannya. Jadi kayak kontak gitu, satu ngomongin A, yang lain juga ngomongin A. Ibaratnya seperti itu. Nah kemudian sumber pengetahuan lain adalah film dokumenter. Nah, biasanya nih ya, teman-teman perlu aware nih sama si film dokumenter. Banyak film-film pengalaman seseorang yang memiliki gangguan. Saya ambil contohnya saja ya, mungkin gangguan skizofrenia. Nah, orang yang mengalami skizofrenia, kemudian diwawancarai, ditanya gimana pengalamannya, gimana proses kehidupannya, gimana menghadapi tantangan, kemudian dikemas dalam bentuk film, sehingga banyak menggugah hati orang-orang. Otomatis kalau perasaan udah bekerja, memori juga meningkat. Jadinya dia tahu, oh orang dengan gangguan skizofrenia punya karakteristik A, B, C, D, E, F, G. Dia jadinya tahu gitu loh. Jadi nggak mesti orang yang berada atau berasal dari dunia kesehatan mental yang akan tahu gitu loh ilmu tentang kesehatan mental. No, tapi kalau misalnya kamu rajin membaca, rajin melihat acara TV, mengikuti film dokumenter, atau bahkan yang terakhir ya terpapar dengan internet, nah kamu semuanya itu pasti berkemungkinan untuk memiliki pengetahuan kesehatan mental. Nah, sekarang kita lanjut ke penyebab selanjutnya, yaitu adalah pengalaman masa lalu ya teman-teman ya. Di sini saya kasih contoh. Jadi beberapa waktu yang lalu saya mengalami kecelakaan, ya. Setelah kejadian itu saya merasa tidak tenang, jantung berdebar lebih cepat, hingga akhirnya tuh saya nggak berani, nggak nyaman nih kalau misalnya mengemudikan mobil sendiri. Nah kemudian saya ketik-ketik, saya masukkan semua ciri-ciri saya, kemudian dinyatakan bahwa saya mengalami PTSD atau memiliki trauma, ya teman-teman. Nah kembali lagi, yang ditanya di sini bukan siapa-siapa melainkan Om Google. Nah, tapi pengalaman teman kita ini tidak berhenti hanya di sini saja, tapi saya pergi ke tempat dengan pencahayaan yang kurang baik. Saya merasa tidak nyaman dan menyadari bahwa gejala yang terjadi pada diri saya saat berada di tempat tersebut, ya, sama dengan gejala ketika saya mengemudikan mobil sendiri. Saya kembali mencari tahu ke Om Google atau Om Internet dan menemukan bahwa apa yang saya alami adalah gangguan kepribadian. Nah, teman-teman, terkadang self diagnosis itu ketika dilakukan pertama kali adalah hal yang biasa. Oh ya udah, oke saya tahu. Tapi besoknya kamu melakukannya lagi, besoknya kamu melakukannya lagi, hingga akhirnya itu menjadi sebuah kebiasaan.
Bayangkan, hanya dalam waktu yang singkat kamu sudah mendapatkan 2 diagnosis. Kok kayaknya berat sekali ya hidup ini, padahal sebenarnya untuk mengeluarkan diagnosis tidak semudah itu, teman-teman. Oke? Nah, selain pengalaman dari diri sendiri, ada juga latar belakang keluarga. Contoh kasusnya adalah ibu saya bercerita bahwa ia pernah mengalami stres hingga akhirnya didiagnosis depresi. Tentunya ketika dia mendapatkan diagnosis ini dari seorang profesional ya, yaitu psikolog. Nah, sekarang ini kondisi ibu sudah baik-baik saja sih, akan tetapi terkadang ibu terlihat murung dan mengurung diri di kamar sendirian. Nah, sebenarnya kan ini pengalaman ibunya ya, tapi kenyataannya saya baru saja pindah ke tempat kerja yang baru. Saya bekerja di tempat kerja, cara bekerja di tempat kerja yang baru sangat berbeda dengan di tempat kerja yang sebelumnya. Mengingat bahwa ibu saya pernah mengalami stres hingga depresi, sepertinya saya juga sangat rentan akan mengalami depresi. Nah, ini banyak sekali ya terjadi bahkan di lingkungan saya sendiri. Ketika keluarga memiliki gangguan A, oh nanti anaknya akan memiliki gangguan A. Padahal nggak begitu juga ya. Kalau misalnya ibunya memiliki, kita sebut gangguan yang lain, OCD. Oh, nanti anaknya juga punya OCD. Oh, nggak begitu teman-teman. Tidak semudah itu ya untuk memberikan diagnosis. Kembali lagi, manusia itu adalah suatu makhluk individu yang memang nggak bersifat menetap gitu loh. Kalau misalnya keluarganya A, terus nanti anak-anaknya juga jadi A. Nggak seperti itu juga. Oke? Jadi ada 3 ya, karena pengetahuan. Yang kedua karena pengalaman diri sendiri, yang ketiga adalah latar belakang keluarga.